Maksimalkan dan kerahkan seluruh kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mengatasi Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Jangan biarkan saudara kita Balai Gana berjuang sendiri. Ulama-ulama kita tak dihargai oleh pemerintah. Fatwa MUI sudah jelas atas kesesatan Ahmadiyah. Bila kita semua cuma diam tanpa merobohkan itu bangunan ibadah Ahmadiyah sebagai bentuk eksistensi mereka, wajar kami marah, rumah kami dibakar. Gimana ini? Tanggung jawabnya, Pak. Bapak-bapak, saya mengucapkan mohon maaf beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya yang telah kejadian kemarin. मैं तेरी तबलीग को Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku pecinta Islam damai dimanapun Anda berada, Ahmadiyah kembali didiskriminasi dan dipersekusi. Kali ini Ahmadiyah Sintang, Kalimantan Barat yang menjadi korbannya. Sabtu 14 Agustus 2021, pemerintah Kabupaten Sintang menyegel Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan Kesbangpol Kabupaten Sintang dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif dan harmonis. Jumat 3 September 2021, sekelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Sintang sambil meneriakan pekik takbir merusak dan menghancurkan Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah Sintang yang baru saja selesai dibangun. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak seorang pria berjubah menjadi provokator meneriakan ujaran kebencian. Kalau Ahmadiyah ini masih hidup di Sintang ini siap enggak dituntaskan? Kalau Ahmadiyah ini masih menyebarkan pahamnya di Kabupaten Sintang, dilawan atau tidak? Lawan atau diam? Lawan atau diam? Takbir, kata pria berjubah itu, disambut massa dengan teriakan Allahu Akbar. Lawan, ratakan, bakar. Massa merangsek, merusak dan menghancurkan masjid dengan alat yang tampaknya memang sudah dipersiapkan. Martil, tongkat kayu, palu godam, dan lain-lain. Polisi hadir, tetapi tidak mencegah aksi massa perusakan masjid tersebut. Dalam waktu singkat, Masjid Miftahul Huda yang baru selesai dibangun itu pun porak-poranda. Pintu, jendela, kaca jendela hancur berantakan. Dinding jebol, karpet dibakar. Al-Quran, kitab suci yang sangat dimuliakan umat Islam, ikut diobrak-abrik hingga berserakan, berhamburan. Tak puas dengan merusak dan menghancurkan masjid, bangunan yang berada di samping masjid pun ikut dibakar hingga tinggal puing. Setelah Masjid Miftahul Huda porak-poranda, bangunan di samping masjid terbakar. Dalam video yang merekam amuk massa tersebut terdengar teriakan lantang, "Wahai ulama kami, dengarlah yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Tugas kami sebagai tentara kalian sudah selesai. Pemerintah yang hari ini tidak menghiraukan fatwa kalian, hari ini kami tunaikan. Wahai ulama kami, takbir." Lalu massa aliansi pun menyambut teriakan tersebut dengan teriakan lantang, Allahu Akbar. Massa aliansi umat Islam Sintang tampaknya bangga telah merusak dan menghancurkan Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah Sintang dan bangga telah menjadi eksekutor fatwa Majelis Ulama Indonesia. Persekusi-persekusi yang terjadi terhadap Ahmadiyah dimanapun, fatwa MUI memang selalu menjadi referensi kelompok intoleran radikal melakukan tindakan barbar, menutup, merusak, dan menghancurkan masjid yang sejatinya masjid adalah rumah Allah, tempat beribadah, menyebut nama, mengagungkan, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. MUI memang pernah 2 kali menerbitkan fatwa tentang Ahmadiyah. Pertama pada 1980 dan kedua pada 2005.
Fatwa MUI 1980 menyatakan, sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Fatwa MUI 2005 menegaskan kembali Fatwa MUI 1980. Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad, keluar dari Islam. MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang hak, aruju ila al-haq, sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Terkait eksekusi, baik dalam Fatwa MUI 1980 maupun dalam Fatwa MUI 2005, MUI mengharuskan berhubungan atau berkoordinasi dengan pemerintah karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah pemerintah selaku ulil amri. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI. Lalu, kenapa Aliansi Umat Islam Sintang menjadi eksekutor? Apakah Aliansi Umat Islam Sintang telah mendapat mandat dari MUI untuk menjadi eksekutor fatwa MUI tentang Ahmadiyah? Karena Aliansi Umat Islam Sintang telah mengaku sebagai tentara MUI dan mengaku telah tunai melaksanakan fatwa MUI, pihak kepolisian yang saat ini sedang memproses hukum para pelaku perusakan Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah, saya kira perlu melakukan penyidikan dan penyelidikan hubungan Aliansi Umat Islam Sintang dengan MUI. Jika terbukti MUI telah memberi mandat kepada Aliansi Umat Islam Sintang untuk menjadi eksekutor, berarti MUI juga terlibat dalam perusakan Masjid Miftahul Huda milik Ahmadiyah Sintang itu, dan tentu saja harus diproses secara hukum. Fatwa artinya pendapat, fatwa juga berarti nasihat. Di negara kesatuan Republik Indonesia, fatwa MUI bukan hukum positif. Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara agama, juga bukan negara MUI. Oleh karena itu, bagi yang mau berpedoman kepada fatwa MUI, menganggap Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad atau keluar dari Islam, silahkan. Bagi yang tidak, juga silahkan. Negara atau pemerintah tidak punya kewajiban untuk melaksanakan fatwa MUI. Fatwa MUI tidak mengikat. Tidak ada sanksi bagi yang mengamalkan, pula tidak ada sanksi bagi yang tidak mengamalkan. Sekedar untuk Anda ketahui, sebelum menjatuhkan fatwa tentang Ahmadiyah, baik fatwa MUI 1980 maupun fatwa MUI 2005, MUI tidak pernah melakukan tabayun terhadap Ahmadiyah, tidak pernah berdialog dengan Ahmadiyah, tidak pernah mendatangi pusat Ahmadiyah, tidak pernah mengundang dan meminta penjelasan terhadap Ahmadiyah. Fatwa MUI 1980 hanya didasarkan pada 9 buah buku tentang Ahmadiyah. Apa judul bukunya, siapa penulisnya, MUI tidak pernah menunjukkan, bahkan hingga hari ini. Fatwa MUI 2005 dijelaskan dalam syarahnya. Diputuskan setelah MUI melakukan studi kepustakaan atas karya Mirza Ghulam Ahmad, para tokoh Ahmadiyah, serta keputusan-keputusan fatwa ulama di dunia Islam. Materi yang dikutip MUI dalam syarahnya benar dari karya tulis Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Namun MUI memahami karya-karya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah itu, misalnya dalam hal kenabian, menurut cara paham MUI, bukan menurut cara paham Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Implikasinya Ahmadiyah pun menjadi ada dua versi. Ada Ahmadiyah versi MUI dan ada Ahmadiyah versi Ahmadiyah. Seperti apa Ahmadiyah versi MUI dan Ahmadiyah versi Ahmadiyah? Nanti saya jelaskan pada bagian lain. Kenapa MUI sebagai lembaga ulama membuat fatwa penting menyangkut muslim dan bukan muslimnya suatu kelompok keagamaan, dalam hal ini Ahmadiyah? Dasarnya 9 buah buku, bukan Al-Quran dan hadis.
Dan kenapa MUI sebelum menjatuhkan fatwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat, menyesatkan, dan orang yang mengikutinya telah keluar dari Islam atau murtad, tidak berdialog, tidak bertanya, tidak tabayun dulu dengan Ahmadiyah? Al-Quran mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah kepada jalan Tuhan engkau dengan bijaksana dan nasihat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. An-Nahl ayat 125. Fatwa sesat, menyesatkan, merusak dan membakar masjid tidak ada dalam metode dakwah Islam yang dikemukakan Al-Quran ini. Metode dakwah yang ada adalah mengajak, memanggil orang dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan tukar pikiran, dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola ang sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan kau dialah lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya, dan dia maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. An-Nahl ayat 125. Hanya Allah yang maha mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang ada dalam petunjuknya. MUI tidak tahu, aliansi umat Islam juga tidak tahu. Karena itu menghakimi Ahmadiyah sebagai bukan Islam, sesat, menyesatkan, dan membakar masjidnya dengan alasan Ahmadiyah bukan Islam adalah sebuah ketakaburan dan kemusyrikan karena telah memposisikan diri sebagai Tuhan. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang durhaka dengan membawa suatu kabar, selidikilah dengan teliti supaya jangan kamu mendatangkan musibah terhadap suatu kaum karena kebodohan, maka kamu menjadi menyesal atas apa yang telah kamu kerjakan. Al-Hujurat ayat 6. Anggaplah Ahmadiyah sebagai sekumpulan orang fasik yang membawa kabar Imam Mahdi Nabi Isa yang dijanjikan telah datang. Kewajiban MUI, kewajiban Aliansi Umat Islam Sintang, dan kewajiban seluruh umat Islam adalah tabayun, menyelidiki dengan teliti Ahmadiyah, supaya tidak mendatangkan musibah terhadap suatu kaum karena kebodohan, dan supaya tidak menyesal atas apa yang telah dikerjakan. Pada kasus Aliansi Umat Islam Sintang versus Ahmadiyah, pesan Al-Quran tersebut sangat relevan. Tanpa tabayun, tanpa hikmah, tanpa nasihat yang baik, tanpa tukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya, Masjid Ahmadiyah hancur berantakan. Pelaku perusakan masjid harus berurusan dengan hukum, dan wajah bumi Hatulistiwa Kalbar tercoreng. Kalbar mendapat label sebagai sarang kelompok intoleran radikal barbar. Bukan hanya wajah Kalbar, wajah Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ikut tercoreng. Bahkan wajah Islam yang santun, toleran, dan damai pun ikut tercoreng. Sungguh miris dan memprihatinkan. Mari kita dakwah dengan elegan, dengan tabayun, dengan dialog, dengan tukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya dengan Ahmadiyah. Bukan dengan fatwa sesat menyesatkan, bukan dengan aksi massa, teriak takbir, tapi merusak dan membakar masjid. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, menyayangi, bukan menyaingi, mendidik, bukan membidik, membina, bukan menghina, membela, bukan mencela, membangun persaudaraan, bukan permusuhan, menyatukan, bukan memecahkan, menghancurkan. Semoga kasus Sintang adalah kasus terakhir dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Semoga kasus Sintang tidak terulang lagi, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus Sintang tersebut. Wassalamu ala manitaba al-huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. azim
Indonesia jayalah, Indonesia, 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 Indonesia,